Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh soleha? Ya, semoga anandaku sekalian hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam masa pandemi, tapi tetap semangat ya untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 4 dengan tema berbagai jenis pekerjaan. Subtema 1, pembelajaran. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu membandingkan sifat tokoh yang ada dalam cerita dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi 3 sifat protagonis dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sifat tokoh dalam cerita. Yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan sikap tokoh dalam cerita dengan makna sila pertama Pancasila. Dan yang terakhir, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil pengamatan 3 sikap yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Anak solehaku, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan tokoh? Ya, tokoh adalah pelaku yang mengemban sebuah peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin sebuah cerita. Jadi tokoh ini adalah pelaku yang ada dalam cerita. Baik itu adalah tokoh utama, tokoh pendukung, ataupun tokoh-tokoh lainnya. Berdasar tokoh ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tokoh berdasarkan perannya, dan yang kedua, tokoh berdasarkan wataknya. Coba diingat-ingat, apakah kalian paham pembagian dari jenis-jenis tokoh ini berdasarkan perannya serta berdasarkan wataknya? Baiklah, kali ini kita akan lanjutkan tentang pembagian tokoh berdasarkan perannya. Yang pertama adalah tokoh utama dan yang kedua adalah tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran paling banyak dalam cerita, sedangkan tokoh pendukung adalah tokoh yang menjadi pelengkap dalam sebuah cerita. Biasanya tokoh utama ini memiliki peran yang dominan atau sering dimunculkan dalam cerita. Bahkan tokoh utama ini dalam kisah-kisah atau dongeng-dongeng rakyat biasanya digambarkan sebagai tokoh yang menderita atau sering tersakiti. Sedangkan tokoh pendukung adalah tokoh-tokoh yang kemudian memberikan pertolongan atau memberikan bantuan kepada tokoh utama. Nah, berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Apakah kalian paham apa yang dimaksud dengan ketiga watak tokoh ini? Nah, untuk tokoh protagonis biasanya adalah tokoh utama dalam cerita dan sering digambarkan dengan kepribadian atau sifat yang baik. Jadi, dia adalah tokoh yang memiliki sifat misalnya jujur, ikhlas, sabar, ataupun rela berkorban. Sedangkan untuk tokoh yang berikutnya yaitu tokoh antagonis, biasanya
sering digambarkan sebagai tokoh yang menentang tokoh utama. Dan dalam sebuah cerita sering diidentikan dengan watak yang jahat, memiliki sifat buruk, atau memiliki keisengan terhadap tokoh utama. Bahkan tidak jarang dari tokoh antagonis ini yang tidak bahagia melihat kesenangan dari tokoh utama atau tokoh protagonis. Nah, untuk yang tokoh terakhir ini, watak tokoh protagonis adalah tokoh yang menjadi penengah dan mendamaikan antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Agar kalian bisa lebih paham untuk memahami jenis-jenis tokoh berdasarkan perannya dan berdasarkan wataknya, kalian bisa membaca cerita berikut ini dan mencari watak tokoh dalam cerita tersebut. Nah, cerita ini Ustazah sedikit gambarkan mengisahkan tentang seorang petani yang jujur. Pada suatu masa, petani ini menanam sebuah tanaman dalam kebunnya dan ternyata beberapa ekor kambing tetangganya memasuki halaman kebun tersebut dan merusak tanaman-tanaman milik sang petani. Otomatis sang petani marah dan protes kepada tetangganya dan pergi meminta ganti rugi kepada tetangganya. Ternyata sang tetangga ini adalah orang kaya. Dan ketika petani datang, akhirnya tetangga yang memiliki kambing-kambing ini mau berbuat baik dan memberikan ganti rugi kepada petani. Namun cerita itu tidak sampai di sini saja. Kalau kalian masih penasaran, silahkan lanjutkan membaca cerita tersebut dalam bahan ajar dan LKPD yang sudah Ustazah sediakan. Sekarang Ustazah akan menjelaskan hubungan antara sikap jujur dengan sila Pancasila. Jika kita perhatikan dengan teliti, sikap jujur ini sebenarnya berkaitan dengan sila-sila Pancasila, khususnya sila pertama. Apakah kalian masih ingat apa bunyi sila pertama? Betul sekali, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menceritakan tentang bagaimana manusia mengakui adanya Tuhan dan kemudian berperilaku baik serta berperilaku yang menunjukkan bahwa Tuhan Maha mengawasi. Sila pertama ini sering diidentikan dengan lambang bintang yang berada dalam kotak berwarna hitam yang berbentuk setengah lingkaran. Makna sila Pancasila ada beberapa hal. Yang pertama, setiap warga negara mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa, sehingga tidak ada satupun dari warga negara yang tidak memiliki agama. Setiap warga negara yang bebas menganut suatu agama yang diyakininya, jadi tidak ada satupun yang berhak mengatur orang lain untuk memilih atau meyakini suatu agama. Setiap orang bebas menentukan agamanya. Makna sila pertama yang berikutnya yaitu setiap orang berkewajiban menjaga semua pemberian Tuhan, sehingga orang tersebut
harus bersikap syukur dalam segala kondisi, karena dia meyakini bahwa setiap apa yang diberikan oleh Tuhan itu adalah rezeki yang diberikan untuknya. Dan yang terakhir, setiap warga negara wajib menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama, menghargai orang lain saat beribadah, serta tidak mengganggu orang lain ketika orang lain melaksanakan ritual atau kegiatan keagamaannya. Nah, dari perumusan makna sila-sila pertama tersebut, jika kalian renungkan, mungkin akan melahirkan banyak sikap yang bisa mencerminkan makna sila pertama Pancasila dan bisa kalian laksanakan atau kalian aplikasikan atau kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, serta di lingkungan masyarakat tempat tinggal kalian. Di antara sifat-sifat atau sikap-sikap yang bisa kalian contoh atau lakukan adalah taat beragama, melaksanakan perintah agama, bersikap jujur dalam segala kondisi, baik itu dilihat oleh orang lain meskipun dalam kondisi seorang diri, karena bersikap jujur ini berkaitan dengan bagaimana kita mengakui adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sikap terakhir yang bisa Ustazah contohkan adalah sikap bersyukur atas segala pemberian Tuhan. Nah, untuk menguji pemahaman kalian tentang makna sila pertama Pancasila, Ustazah mau meminta kalian mengamati lingkungan tempat tinggal kalian, kemudian tuliskan 3 sikap yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Maksud dari sikap yang bertentangan ini adalah sikap yang tidak mencerminkan atau tidak menggambarkan makna sila pertama Pancasila. Silahkan mengamati kondisi lingkungan di tempat tinggalmu. Selamat mencoba ya anak solehahku. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Ustazah ucapkan syukran atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19. Tetap semangat belajar ya anak solihah.